Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Terganggunya liburan. Aku adalah departemen IT perusahaan. Aku meminta beberapa kali untuk diberikan seseorang untuk dilatih sebagai cadanganku. Tetapi mereka menahan dan terus menahan itu. Waktunya tiba untuk liburanku, dan aku bertanya kepada bosku siapa yang akan menggantikanku dan pekerjaan lain yang diperlukan ketika aku pergi berlibur. Ini adalah hari-hari utama lama ketika IT melakukan tugas-tugas ini. Bos mengatakan aku harus melatih karyawan cadanganku untuk melakukannya. Dia memiliki sikap, apa sih sulitnya itu? Jadi selama seminggu sebelum liburanku, kami menjalani semua rutinitas. Penggantiku membuat banyak catatan, aku pikir dia akan baik-baik saja. Masalahnya adalah kemana aku pergi tidak akan bisa dihubungi. Jadi jika kantor terdapat problem, aku tidak bisa membantu. Aku memberikan perkiraan lokasi di mana kabin ini berada. Selasa, aku pergi ke danau memancing dengan anak-anakku, dan aku melihat perahu polisi mendekat. Tidak khawatir, aku memiliki izin dan peralatan yang diperlukan. Polisi berhenti dan menanyakan namaku. Mereka mengatakan perusahaanku telah menelpon. Mereka mengirim pesawat untuk menjemputku di landasan terbang terdekat. Aku disuruh sampai di sana secepatnya. Jadi aku harus meninggalkan keluarga. Yang lain ada di sana. Polisi membawaku ke landasan tempat pesawat itu berada. Aku mendapat telepon di bandara. Menelpon, tidak ada yang beres. Ratusan gaji belum siap. Itu hari gajian dan orang-orang kesal. Atasanku meminta maaf atas perubahan tersebut. Aku kembali dan melakukan 5 hari kerja dalam 2 hari. Mereka menerbangkan aku kembali Kamis malam. Aku menegosiasikan seminggu penuh liburan lagi, ditambah sewa kabin. Dan bos bersikeras aku harus melatih karyawan baru. Cerita kedua. Tidak ada telepon, tidak masalah. GM-ku mengeluh kepada bosku tentang diriku dan atau partnerku yang menggunakan HP kami selama jam kerja. Tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kami secara langsung. Kami berdua menggunakan aplikasi untuk bekerja, dan kami berkomunikasi dengan banyak staf terus-menerus melalui teks atau email melalui HP kami. Jadi kami menghapus aplikasi dan tidak akan mengirim pesan teks, email, atau berbicara dengan siapapun di HP pribadi kami selama jam kerja. Sekarang setiap orang harus keluar ke daerah kami untuk masalah apapun dan mengeluh tentang hal itu. GM kami yang tolol itu harus menyediakan tablet untuk menggunakan aplikasi kerja kami sekarang, dan setiap masalah lain membutuhkan waktu yang terbuang untuk bertatap muka sekarang. Cerita ketiga. Kamu harus mengambil kertas ini. Ini adalah kisah ayahku dan melibatkan saudaraku yang akan aku panggil John Smith untuk anonimitas. Suatu hari seorang petugas muncul dan mengetuk pintu. Ayah menjawab dan petugas mengatakan, "Halo, apakah ini kediaman John Smith?" Ayahku mengatakan iya. Petugas bertanya kepada ayahku apakah dia ada di rumah dan ayahku mengatakan tidak. Karena saudaraku masih muda, petugas itu bertanya kepada ayahku apakah dia adalah Walisa saudaraku dan ayahku menjawab iya. Petugas memberinya kertas, dan itu adalah panggilan untuk hadir di pengadilan untuk beberapa tuduhan terhadapnya, dan mengatakan John Smith harus berada di pengadilan pada tanggal itu. Ayahku mencoba untuk mengembalikan kertas itu dan berkata, "Bukan dia yang kau maksud di kertas ini, kamu salah orang." Dan petugas memotongnya dan berkata, "Tidak mungkin, dan John Smith harus berada di pengadilan hari itu." Sekali lagi ayahku berkata, "John Smith tidak melakukan ini, dan kamu salah orang," dan mencoba mengembalikan kertas itu lagi. Yang perlu aku tambahkan adalah saudaraku adalah seorang pemuda bermasalah yang telah banyak berurusan dengan hukum, sehingga setiap polisi di kota mengenalnya dan telah menangkapnya puluhan kali, sehingga petugas ini cukup senang melayani saudaraku sekali lagi. Dia bahkan tahu persis di mana saudaraku tinggal tanpa melihat alamat di atas kertas. Setelah ayahku mengatakan terakhir kali kepada petugas kalau mereka salah alamat, petugas itu menjadi kasar dan berkata dengan nada suara yang menyebalkan, "Tidak, aku tidak akan salah. Dan John Smith harus berada di pengadilan, jika tidak, dia akan bermasalah." Ini membuat ayahku kesal karena petugas itu sangat kasar. Jadi ayahku berkata kepadanya, "Oke, jadi ini kertasku, dan aku dapat melakukan apa yang aku inginkan dengannya." Dan petugas itu menjawab iya. Jadi ayahku merobeknya menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke tanah. Petugas itu kemudian tertawa dan berkata, "Tidak masalah, dia masih harus berada di pengadilan." Dan ayahku mulai tertawa keras di depan wajahnya. Petugas itu tidak mengerti mengapa memiliki tataman kosong di wajahnya. Ayahku kemudian bertanya, "Hei, apa alamat di kertas kerjamu?" Di mana petugas mulai melihat salinan dokumen yang masih dipegangnya, dan ayahku melihat ekspresi bingung muncul di wajahnya. "Ini bahkan bukan alamat yang kau tulis di kertas, dan aku mencoba memberitahumu, tapi kau sangat kasar dan memotongku setiap saat."
Sekarang lihat nama lengkapnya. Apakah kalian memperhatikan sesuatu? Dikatakan John Rip Smith, dan nama anakku adalah John Platty Smith, dan kalian salah orang. Sekarang ambil kertasmu dan pergilah. Petugas itu tersedak. Kamu merobek dokumenku yang merupakan salinan resmi bla 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 bla. Ayahku menertawakannya. Tidak, kamu mengatakan itu adalah kertasku tadi. Tolong ambil sampahmu dan keluarkan barang-barangmu dari propertiku. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.